Oke, selamat siang teman-teman nama Poso semua. Dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali teman-teman, perkenalkan kita dari nama Poso GKPS Cengkareng. Kita ini mau ngadain PA online, tapi dengan tipe podcast, itu kita akan ngobrol ya seperti alat radio ya. Dan sebelum itu teman-teman, kita akan bernyanyi dulu yang akan dibawakan oleh Bang Dona sebagai pemusik dengan judul lagu Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, sekalipun di tengah masa pandemi corona ini, kami masih bisa melihat indah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan lewat PA Pemuda Online Seresot Cengkareng, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh urapi hati kami, sehingga lewat penelahan Alkitab hari ini namamu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, dimanapun pemudamu berada dalam nama Tuhan Yesus. Boleh Tuhan bersatu hati, bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kami masih bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke teman-teman semua, jadi di PA kita kali ini, kita akan membawakan tema yang berjudul Merancang Masa Depan di Dalam Tuhan. Nah, jadi kita sebelum mulai, kan kalau nggak kenal kan nggak sayang, ya nggak sih, ya kan? Jadi kita kenalan dulu, yaitu dimulai dari Inang Pendeta yang akan membawakan materi dan renungan kali ini. Inang Pendeta, boleh kenalkan diri dulu ke teman-teman Aposo yang udah nonton. Hai pemuda yang dimanapun berada hari ini. Nama saya Pendeta Sorta. Ya, Boru Damani. Nah, ini Neneng lahirnya di mana nih? Waduh. Jadi kasih tahu dong semuanya gitu. Wah, nggak ada di peta ini. Nggak ada di peta. Siapa yang orang Sindaraya? Orang Sindaraya ada ya. Orang Sindaraya. Melin ya. Oke. Di tahu nama saya di kampung saya itu namanya Sibayak. Oh, Kampung Sibayak. Nang Pendeta sudah menikah? Waduh, Sudah. Berarti anaknya sudah ada berapa, Nang? Ada 2.2. Suaminya 1. Wah, pasti 1. Oke, jadi itu profil dari Nang Pendeta. Kalau abang yang ini?
Kenalan diri dulu halo dong. semua, untuk teman-teman semua Naposo, khusus untuk Naposo di KPS Cengkareng dan Resort Cengkareng. Perkenalkan, namaku Brian Dona, dipanggil Dona biasanya. Biasanya ya. Kebetulan di sini jabatnya untuk nama Poso itu di Cengkareng, kebetulan aku sebagai ketua Poso, Oke. Jadi Bang Jadi Dona salam ini kenal untuk semuanya yang belum kenal ya. Sekarang kita bisa kenalan. kenalan Iya. Jadi Bang Dona ini ketua Naposo di GKPS Cengkareng. Kalau kakak yang ini kenalan diri dong. Hai Naposo semuanya. Aku namanya Melin. Aku di KPS Cengkareng ini berjabat sebagai wakil dari sekretaris. Wakil sekretaris. Oke, jadi Kak Melin wakil sekretaris. Dan saya sendiri Nardo Purba, aku di sini sebagai wakil ketua. Nah, jadi teman-teman, kita mengadakan PA online ini memang dengan konsep yang berbeda ya kakak abang ya. Jadi kita bikin seperti yang lagi tren sekarang, yaitu kita bikin kayak siaran aja gitu, podcast. Jadi supaya teman-teman juga nanti ya yang nonton dimanapun, kapanpun itu bisa nonton ulang lagi dan bisa dengar apa yang tema yang akan dibawakan. Dan Inang Sorta kali ini sudah siap Nang dengan materinya dulu. Jadi sebelum kita nanti ngobrol ke acara tanya jawab, dan tadi teman-teman dari yang online juga yang live di Instagram ada berapa sekarang? Ada nggak yang live? Ada yang nonton nggak? Belum. Ada. Berapa orang? Kalau di akunnya GKPS Cengkareng ada 10 orang. 10 orang. Siapa aja tuh, sebutin dong. Sebutin. Kalau kita appreciate dulu yang nonton, berarti 10 orang. Yang nonton itu ada Bang Citra. Halo Bang Citra. Terus yang baru merit selamat ya. Terus ada Kak Tasya. Halo. Ada Bang Joan. Yang jauh di Jogja ya. Ada Bang Ridwan. Ada Bang Yohanes. Oh iya, oke. Terus ada Kak Ruth. Halo. Ada Bang siapa lagi? Julian. Oh, Bang Julian. Udah lama ya. Dan kebetulan nama Poso Cengkareng juga. Oh iya, di tahun yang udah lawas ya. Udah. Kalau yang ini dari resort ada berapa orang Bang? Ada 2 Bang. Ada 2, siapa aja Bang? Friska Haloho. Halo Friska. Andino. Ini abang nih abang. Sepertinya sih. Seperti abang ya, Abang Andino ya, halo Bang Andino ya. Thank you teman-teman udah mau nonton. Jadi kita langsung aja ke Nang Pendeta, bawain dulu nuts-nya apa aja yang mau di Nang Pendeta bawakan. Nanti kita denger dulu, nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi ribut namanya ya kita bikin deh. Oke? Ayo Nang. Oke, pemuda GKPS dimanapun, kita bersyukur jika hari ini kita masih boleh mendengar, berbicara dengan Tuhan lewat Alkitab. Kalau ada kitab lagi di rumah boleh? Iya pasti dong, nggak mungkin di luar ya kan? Lagi kalau di luar juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Kalau boleh dibuka handphonenya. Okay. Ada di Amsal 19 ayat 20 sampai 24. Amsal 19 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggang, tetapi tidak mengembalikannya ke mulut. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tema kita kali ini adalah merancang masa depan bersama dengan Tuhan. Kalau muda coba kita ingat dulu ya, waktu kita kecil, pertanyaan pertama apa yang ditanya? Waktu kecil. Oke. Dari coba. Sih pertama kali pertanyaan teman dari kecil. Cita-citanya menjadi apa? Oke. Iya benar. Makanya yang pertama ditanya, Dek, namamu siapa? Setelah nama itu pasti ditanya Pak. Cita-cita ya. Cita-citamu apa? Iya. Itu ya. Betul. Waktu kecil. Iya. Orang siapapun kita bertemu setelah kita tanya nama, kalau kita masih kecil, Dona, cita-citanya apa? Iya. Gitu. Dona, Bang Dona apa jawabannya apa dulu pas kecil? Dulu apa ya? Dulu pengen jadi TNI. Iya. Pasti ya.
Jadi TNI ya. Cita-citanya sangat mulia ya. Dulu karena memang basicnya keluarga dulu dari nyokap memang ada 3 orang paman dan tulang gitu ya. Tulang. Iya. Jadi TNI gitu kan. Oh. Jadi pengen gitu lihat seragam gitu, tapi pengen jadi orang berseragam. Enggak bukan. Tadi kayak pengen kayak lebih satria aja gitu loh. Oh, satria siap. Ya, teman-teman nih, Bang Dona. Kalau kakak ya Kak Melin. Aku dulu pengen jadi polisi karena aku dulu TK-nya aku di polisi gitu loh. TK-nya polisi? Iya. TK polisi? Bukan, maksudnya di TK di kepolisian gitu loh, yang polsek. Oh, jadi ada suatu instansi memberi polisi Iya. yang bikin sekolah. Jadi aku pengen jadi polwan juga. Berarti mind blowing ya, soalnya saya nggak nyangka gitu. Maksudnya kan ternyata wah mau jadi polisi gitu seorang wanita gitu. Abang dulu gimana bang? Wah, kalau aku dulu cita-citanya mau jadi pendeta. Oh iya. Jujur, dulu enggak. Bener, dulu tuh pengen jadi pendeta dulu. Karena setiap dulu lihat kalau gereja kan mama orang tua bawa kan, wah kayak kagum dengan sosok pendeta gitu. Tapi setelah makin gede kehidupan begini-begini belok gitu. Tapi memang semua pasti nggak ada dong yang jalannya gitu. Tapi bukannya aku jadi buat jahat ya, enggak gitu loh. Iya. Cuman setelah makin kesini kayaknya oh ternyata passionku di sini gitu. Iya, justru itu. Kalau waktu kecil kita ditanya apa yang menjadi cita-cita kita, tapi lewat perjalanan waktu coba, kaum muda yang ada di rumah, coba, semua pasti punya mimpi dulu jadi tentara, TNI, jadi polwan, jadi pendeta. Coba kalau kakak yang nonton, boleh dijam ketik kecilnya jadi apa? Coba nanti ada nggak yang jadi apa kecilnya gitu? Kalau misalnya nanti ini sambil berjalan lanjut boleh kan? Jadi coba kalau misalnya sekarang berapa persenkah cita-cita kita itu boleh menjadi kenyataan kan? Jadi TNI jadinya apa nih sekarang nih gitu ya? Oke, wah. Maksudnya dulu sih pas lagi udah lulus SMA, jadi pas lulus SMA pengen nyoba, tapi karena memang dulu desakan dari mama tuh kayaknya nggak ngasih kesana karena waktu itu pernah jadi singkat cerita pernah lah aku ngobrol sama tulangku kalau memang mau gitu loh jadi TNI dulu gitu loh. Tapi ini mau lewat dulu yang rahasia umum yang mungkin dulu kan kalau mau masuk dulu ya ada tulangnya ya jalur ini oke siap. Tulangnya ada di Bogor loh, iya. Oke, iya siap. Tapi mungkin karena dulu memang mama gak ngasih karena aku memang cowok satu-satunya di keluarga. Jadi kalau TNI kan biasanya kan harus kemana-mana gitu kan, harus mental gitu. Jadi anak mami gitu ya, anak mami ya. Oke, dikesampingkan dulu ceritanya. Iya, justru itu kata firman Tuhan tadi di ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul. Amin. Iya, kita boleh punya banyak rancangan. Iya, betul. Banyak mimpi. Tapi kan keputusan lewat perjalanan hidup, ya, Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat kita semua. Iya kan Bang Dona gimana? Kalau aku sih rancanganku maksudnya rancangan Tuhan lewat itu kita harus mengaminkan itu. Waktu kita kecil mungkin kita ingin jadi ini tapi lewat perjalanan waktu kita bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya tadi abang kan jadi pendeta, tapi kita nggak tahu loh nanti entah jadi suami pendeta. Ada rancangan Tuhan ya mendampingi pendeta supaya hebat, mungkin seperti itu kita nggak tahu kan, mana tahu jodoh ya. Betul. Jadi selalu kita melihat bahwa di setiap perjalanan hidup kita itu ada rancangan Tuhan yang indah. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan kepada kita di masa depan, sekalipun jadi mungkin tidak jadi TNI kan, tapi kan kita bisa melihat, waduh ternyata yang Tuhan kasih itu yang lebih baik lagi. Oh iya benar. Kan? Hal yang terindah lagi dalam kehidupan kita. Iya, udah pasti sih itu ya. Ya. Kadang-kadang kita apa ya terkecewa gitu sama yang kita nggak jadi gitu. Karena kita selalu mengeluh, Tuhan kok ngasih begini gitu, iya kan, betul kan, gitu. Jadi teman-teman juga yang nonton pasti saat ini ya, pasti kan ngerasa kan, gak usah masa depan yang terlalu jauh dari kecil ke gede. Sekarang aja sampai besok aja kan masa depan kan.
kita aja kadang-kadang besok saya mau ini, taunya nggak jadi, gitu kan. Hal kecil aja gitu, mau apa gitu kan, mau ngelakuin apa, taunya nggak jadi, dia kecewa, sedih gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan rancangan tuh dari kecil, orang tua disuruh, tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, itu pasti kan Tuhan kan, maksudnya kita kadang-kadang suka kecewa. Nah, gimana tuh Inang? Menurut Inang supaya kita tuh nggak kecewa dengan rancangan yang Tuhan bikin. Kadang-kadang semua rancangan Tuhan tuh tidak pernah sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, sedih. Cuma sih kadang kalau kita udah merancang gitu ya, udah pas depan, gini-gini tadi nggak kejadian sedih ya. Contohnya ya tadi ya kan sama apa tadi kalau Melin, contohnya apa Melin? Kalau Melin? Aku punya teman Nina di kampus, jadi tuh dia tuh emang dari dulu pengen jadi psikolog, tapi karena mama bapaknya sukses di bidang pendidikan, orang tuanya bilang enggak, kamu masuk sini aja, pasti sukses lah. Tapi aku nggak mau, bahkan sampai sekarang dia masih di ngambil kuliah tuh di pendidikan, bahkan sampai sekarang dia kayak kuliah ogah-ogahan gitu Nina. Oh gitu. Iya, Oke, benar-benar banyak ya. Nanti nonton di sana nih, aku ceratin. Nanti nonton ya. Oke, Nang, coba Nang, gimana tuh coba? Iya, coba kita melihat, ada loh contoh di Alkitab. Oke. Ada nggak? Ayo Kak, dibuka Coba, di kita buka Kejadian dulu. 50. Kejadian 50. Ayat 20. Oke. Teman-teman buka juga ya. Juga loh. Kejadian 50 ayat berapa tadi? Ayat 20. 20 ya. Atau ada yang baca Kejadian 37 ayat 20. Coba. Jadi ini Kejadian 50 ayat 20 Nang. Biar saya baca ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah, itu cerita siapa? Ada yang ingat nggak Kang Bang? Itu cerita siapa Bang? Pengalaman rohani siapa itu? Ada nggak, ingat nggak? Itu pengalaman rohani siapa? Yusuf ya. Coba ingat, gimana Yusuf itu dengan saudaranya, tetapi justru saudaranya merancang apa yang tidak baik, kan? Tapi lihat perjalanan waktu sampai dia keluar dari apa? Dibuang ke Mesir loh, dijual saudaranya, dibilang sama orang tuanya, waduh, di mana adikmu? Sudah diburu oleh singa, kan? Di perjalanan ini buktinya, pakaiannya ini. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya? Lewat perjalanan itu memang seakan-akan ada rancangan yang tidak baik terjadi di sana. Tapi lihatlah akhirnya Yusuf punya pengakuan yang hebat. Ada punya, coba Kak, paham nggak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Kejadian 50 ayat 20 itu? Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya kembali, kan? Dan mungkin ceritanya seperti mungkin pernah nggak nonton sinetron? 10 tahun kemudian. Kan seperti itu. 10 tahun kemudian. Pas time itu ya lewat. Kan kita seringkali memang saat hari ini kita tidak melihat itu. Iya dong, siapa kita nggak melihat itu kan? Mungkin kita kesal, mungkin kita marah, atau mungkin kalau ditanya waktu itu Yusuf, waduh, air matanya berapa yang habis ya? Kok tega lah saudaranya sampai apa ya? Meletakkan dia dalam lubang sumur yang dalam, dan akhirnya harus menjual dia kan? Iya, ke Mesir. Tapi lihatlah, lewat perjalanan hari-hari itu akhirnya Yusuf mengatakan apa? Anda mereka-reka yang jahat tentang saya. Anda mereka-reka yang jahat. Tapi ternyata Tuhan lewat hal yang jahat itu pun biasanya dirancang Tuhan masa depan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi. Iya, betul. Bahkan dia nomor 2 di Mesir loh. Coba, yang tidak apa-apa sekarang menjadi orang yang luar biasa. Yang dulu mungkin disingkirkan saudaranya, tapi pada akhirnya apa? Jadi yang besar gitu ya. Iya kan? Ya, jadi masalahnya mungkin sekarang gimana kita boleh melihat itu gitu. Daripada kita menyesali, kenapa aku di sini ya? Kenapa aku begini ya? Itu banyak tuh. Itu banyak. Atau jangan-jangan mama papaku jahat banget. Iya, terus itu lah banyak, mamanya disalahkan. Atau kenapa aku kuliah di sini ya? Lo sekarang kuliah di situ. Iya. Kan?
Kan Iya. Kak boleh bilang, loh kenapa lah nggak jadi pendeta ya? Waduh, udah di sini kan begitu ya Iya. Kak. Jadi kawan pemuda entah dimanapun hari ini, atau mungkin itu karena orang tuamu, karena saudaramu, atau karena sahabatmu, yang penting hari ini gitu loh, mau lakukan apa? Kita selalu melihat, apa tadi Kak katanya Kak? Di Alkitab tadi Kak? Apa tadi Kak? Apa ya? Di Alkitab tadi? Rancangan Tuhan tadi. Iya, memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Iya, Allah telah merekannya untuk kebaikan. Coba Bang, apa kira-kira Bang nggak melihat bahwa sekarang itu untuk kebaikan? Iya, betul. Bisa nggak bisa. Kalau bisa. Kalau dari aku, jadi misalkan dulu pas kecil itu kan ceritanya menjadi pendeta kan. Pendeta itu kan dengan konsepnya kan berarti kan kayak melayani, berarti kan ngasih apa ya, kayak ya khotbah atau apa gitu kan. Tapi saat ini aku memang bukan jadi pendeta, tapi aku bisa membantu pelayanan yang membantu pendeta lebih lagi gitu ya kan. Jadi membantu pendeta yang saat ini untuk misalnya khotbah atau apa, kayak sekarang inilah lagi pandemi kan, ya kan, kita di sini saling bahu membahu untuk membuat khotbah online, dan biar kayak orang-orang yang di rumah yang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa menikmati ibadah seperti biasanya, bisa jadi menikmati gitu. Benar. Jadi aku ngambil hikmahnya seperti itu. Dipakai lebih luar biasa lagi. Ya, amin, semua juga di sini gitu ya. Jadi aku memang ngalamin ya kayak gitu. Maknanya dapat. Kalau Bang Dona sekalipun nggak jadi tentara, misalnya sama TNI. teman-teman yang nonton juga kalau boleh drop pertanyaan buat Inang nanti ya, misalnya masalah pribadinya ceritain masalah lagi yang udah berumah tangga ataupun yang pacar atau karir, pokoknya nanti komen taruh aja ya, catat ya, nanti akan kita bacakan dan kita tanya ke Inang Pendeta. Oke, kalau Bang Dona gimana tadi? Kalau aku sih jujur, kalau ngomongin udah temanya merancang masa depan dalam Tuhan. Dulu pernah pengen merancang masa depan sama orang ya? Ini gitu juga. Oke. Sepertinya Nanda udah lari kemana-mana ya? Enggak. Ini kan supaya kan memang dong kita kan juga punya dong ya kan. Jadi bener. Karena sekarang lagi kondisinya kita sama-sama tahu kita lagi kena virus corona COVID-19. Bukan kita lagi kena. Memang bukan, maksudnya lagi situasi negara situasi, gitu ya. Oke, siap. Apalagi dengan tema merancang masa depan di dalam Tuhan gitu ya. Sempat waktu itu aku terlintas berpikir seperti ini, aku punya planning untuk sesuatu hal untuk diriku gitu loh, di tahun depan ataupun di bulan-bulan depan. Tapi karena situasi seperti ini, semua planning terasa udah nggak bisa nih kayaknya. Karena corona ini perekonomian juga jadi lemah gitu kan, kerjaan juga yang teman-temannya tadinya efektif jadi nggak efektif gitu loh. Sempat terlintas di pikiranku, kenapa ini harus terjadi di zamanku gitu loh? Kenapa nggak di zaman Nabi gitu ya, zaman Nabi gitu ya. Kenapa mesti di zaman gua ini ada gitu loh? Oke. Karena kalau memang sempat mikir kayak gitu kan, karena mikir sial banget sih gua hidup di zaman yang seperti ini gitu loh. Betul. Baru mau merencanakan sesuatu, tiba-tiba langsung dapat pandemi yang luar biasa ya, yang seluruh dunia merasakan gitu loh. Makanya kadang-kadang mikir kayak merancang masa depan dalam Tuhan, ya memang pasti Tuhan tuh selalu menolong kita, beserta kita gitu loh, bagi orang yang mengimani gitu. Tapi kadang masih terlintas di pikiran kita, kenapa masih kita hidup di dalam zaman ini gitu loh. Karena seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku sebenarnya mau aku tanyakan seperti itu sama Inang Pendeta sebetulnya. Ya memang nggak bisa kita salahkan gitu loh ya kan, nggak bisa kita salahkan sepenuhnya, tapi kadang-kadang kita menuntut kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan kayak gini gitu loh, padahal kan saya baru mau mulai rencana saya apapun itu gitu loh. Nah jadi mungkin kita bisa saling sharing. Iya, justru itu tadi kan pengalaman rohani Yusuf tadi loh. Coba, dia itu orang yang paling sayang papanya kan, orang tuanya. Tapi kan lewat perjalanan waktu kita bisa melihat di Alkitab, Yusuf tidak pernah menyesali keadaan itu. Dia tidak pernah marah pada kondisi itu, sekalipun dia coba waktu dia di Mesir misalnya kan ada godaan loh.
dari istri kan, Potifar. Potifar, Tapi ya. tergoda kan. Tapi dia bisa melihat pada akhirnya perjalanan kehidupannya itu seperti yang dia dilakukan tadi di Kejadian 50 itu. Coba kalau bisa kita melihat, makanya lewat setiap kondisi itu Yusuf tadi mengatakan ada rancangan Tuhan ternyata yang indah, sekalipun dia mengalami kepahitan itu. Begitu. Betul. Sekali lagi jangan salahkan situasi gitu, keadaan ya. Jangan salahkan orang tuamu di mana engkau dilahirkan. Anak muda emang sering kan, gitu kan jangan-jangan kita sering menyesali juga kenapa ya papaku tidak Jokowi. Bahaya tuh. Iya. Kadang gini, kita jadi Jokowi. Kadang gini kalau bapakku bilang nih, kan aku pernah ngelempar pertanyaan gitu ke bapakku. Tapi dalam nada bercanda ya. Bapak kenapa sih bukan orang misalnya manajer apa gitu? Pernah. Jawaban bapak satu, simple. Jawabannya gini, kalau bapak manajer pun kau nggak kayak gini. Jadi aku pun berubah lagi pola pikirnya. Pasti saya bisa jadi lebih nakal. Bener, lebih narko, judi, dunia malam ya kan. Jadi nggak mungkin gua ya maksudnya nggak mungkin saya jadi orang yang misalnya saat ini saya udah menjadi jalan yang inilah gitu kan. Tapi kalau bapak saya orang besar atau apa kan bisa jadi anaknya dimanjai dari kecil, betul nggak? Gitu, nggak diajarin didik kerja keras gitu. Jadi salah juga nggak bagus juga nyalain kondisi, apalagi nyalain orang tua gitu kan. Kadang-kadang banyak juga tuh anak-anak yang di berita-berita ya masuk yaitu nendang orang tuanya gitu kan, yang udah tua gitu loh, kasihan gitu loh gitu. Jadi memang ya situasi seperti ini alangkah baiknya memang kita bersyukur gitu ya. Kalau kami ini pengalamannya, pengalaman sendiri deh. Jangan temen, takutnya itu pengalaman sendiri dia, tapi bawa temen. Kalau pengalaman sendiri sebenarnya, dari kampus tuh aku sebenarnya udah semester 3 ini kan IPK aku agak-agak ya. Berarti naik semester 3 sekarang. Iya, semester 4 masuk semester 4. Nah, terus semester 4 rencananya pengen dinaikin lagi supaya dapat beasiswa segala macam. Nah, cuma gara-gara pandemi pun kita pun kuliah online yang dosennya pun ya tugasnya berjibun-jibun. Terus abis itu yang kita dapat materinya pun seadanya. Jadi tuh kayak ngerasa aduh kenapa ya kuliahnya kuliah online, kenapa nggak langsung udah gitu ketemu sama teman-teman pun jadi minim. Terus aku juga sebenarnya ada kepanitiaan di kampus pun jadi dibatalin semuanya. Iya betul, event. Jadi terus ya gimana? Kadang-kadang juga orang tua nih kalau di pandemi kayak gini ada yang bilang aduh susah banget ya dagang ini segala macam, mungkin perekonomian sekarang mungkin turun gitu sih kalau aku. Iya, jadi kita boleh baca tadi di ayat 20 tadi. Yang pertama adalah dengarkanlah nasihat. Yang kedua, terimalah didikan. Supaya engkau bijak di masa depan. Jadi kata kunci pertama memang adalah bagaimana kita memang, artinya kan kita nggak menyerah pada nasib atau takdir begitu keadaan. Yang pertama tadi apa yang harus kita persiapkan, mendengar nasihat. Yang kedua tadi menerima didikan. Kata dengar itu sebenarnya dalam terjemahan aslinya seperti ini, bukan hanya dengar tapi tak paham begitu. Jadi kata mendengar itu sebenarnya adalah masuk ke telinga kita, kemudian dicerna di otak, masuk ke hati. Setelah masuk ke hati dibawa lagi ke otak dan ke tangan dilakukan lah. Ada tindakan begitu. Kebanyakan nyangkutnya di otak nah. Iya. Kebanyakan nyangkutnya udah di otak nih. Udah. Atau mungkin hanya sekedar di hati. Wah, kalau di hati iya benar ya. Jadi mendem ya. Maunya jadi ini gitu, maunya jadi dapat nilai plus ya. Mungkin kan kalau tidak ada tindakannya dalam secara nyata. Jadi di sana memang harus, jadi kata mendengar itu bukan sekedar dengar loh. Itu ada proses yang 3 tadi. Kemudian tadi menerima ya. Orang kan sering kali diterima. Orang sering kali diterima. Ya maunya lu terima aku dong apa adanya begitu. Tapi nggak mau ada penolakan. Itu memang sobat manusia. Tapi kan di sini kan pengalaman ya. Iya kan coba. Bang Dona ya. Lebih enak bisa aja. Bang Dona emang oke. Bagusan mau menerima atau diterima? Diterima dong.
Maunya kan begini. Iya. Terima Terima aku. gitu. Aku dong. Emang begini aku. Maunya kan bukan begitu ya, tapi kita diajar menerima. Menerima. Ih, itu penyakit yang paling susah loh kalau kita belajar menerima keadaan, menerima didikan. Misalnya contoh, Oke. mama papa kita cerewet, siapa orang tua cerewet di rumah? Semua sih. Hampir semua kayak cerewet ya. Banyak mama kita bilang gini, aku dulu di kampung nggak ada listrik, Nah, bisa gitu. belajar. Iya. Aku dulu jalan kaki 10 km, kilometer bisa semua. jalan ke sekolah. Kamu udah diantar ke les, Udah dibayarin dari barang sekolah. sekolah. Waduh, aku jalan kaki loh. Malah sepatu kami diangkat, Iya, sepatu iya. nggak rusak, Betul. kaki yang rusak. Tapi bisa loh, aku sekarang seperti ini. Iya, iya betul. Tapi kan kita bilang apa orang-orang tua kita? Itu zaman dulu sih mak, langsung kita tutup telinga kita. Iya. Wah, mama ini cerita masa lalu. Tapi ini apa? Terimalah didikan. Ada pertanyaan dari ini? Dari abang apa, kakak-kakak yang dinonton? Ini bukan pertanyaan sih, jadi kayak lebih kepada pendapat kali ya. Oke. Dari Bang Citra Malau. Bang Citra. Ada pengalaman loh, Bang Ini. Citra. Ah, iya, iya. Oh, dia baru diberkati ya. Iya. Misalnya Semoga cepat ditunda. jos Jos. Misalnya akan dibuat lagi. Biasanya akan setelah pandemi ini. Ayo, Bang. Oke. Bacakan Kak. Jadi kata Bang Citra, mengutip dari pernyataan Bang Dona tentang planning yang sudah ada tapi ada situasi seperti ini, seperti pandemi corona ini. Iya, iya. Pengalaman pribadi saya tetap berdoa, terus baca Yeremia 33 ayat 3. Coba. Oke, kita coba ya. Yeremia berapa tadi ya? 33. Yeremia 33 ayat 3. 33 ayat 3 ya. Oke, ini Yeremia 33 ayat 3 ya, dari tadi Bang Citra bilang kita coba baca ini ya, gitu ya. Kita baca ya namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Waduh, Bang Citra ini emang ya udah Iya. bagus juga ya. Pengalaman Banyak kan. Buat pestanya ya. Betul, Bang betul. Citra, Bang Citra. Betul, kalau Bang Citra memang nggak di tempat ya. Nanti mungkin next Bang Citra boleh kalau mau join kita, nanti kita juga cerita-cerita untuk minggu-minggu depan ya. Cuman kalau pengalaman Bang Citra yang kita tahu ya, mau mengadakan pernikahan, Iya. tapi tiba-tiba pandemi datang Ya, teman-teman. benar, semuanya undangan sudah. Undangan sudah sebar apa? Kalau saya jadi Bang Citra, saya nggak tahu lagi. Nangis. Nangis. Iya, kan? Nah, Iya, juga- kecewa. Ya kita Bang Citra Ya mungkin nggak bisa. apa-apa, asal nangis jangan ganti pasangan dong. Takutnya nangis kan ganti pasangan kan. Saya Dona. Iya iya. Makanya hebat. Bang Citra ini satu sosok yang memang banyak kita bisa ambil ya, kayak itu situasi yang Ya. semua orang nggak bisa loh, maksudnya nggak bisa belum Iya. bisa terima. Undangannya udah jalan, Iya. semuanya dirancang. Gedung sudah lunas, Iya. catering sudah lunas, Nah. tinggal hari Pak, ternyata gagal. Pandemi batal ya, Tapi cancel. syukur ada Jeremia tadi ya. Nah, betul. Ini sangat Ada wah. kekuatan luar biasa. Kekuatan, iya, iya. Salut buat Bang Citra. Iya. Iya. Bagus, bagus. Kemudian di sana Kak dikatakan memang adalah yang perlu kita juga bangun setelah kita mendengar nasihat, menerima didikan. Kemudian kita dikatakan yang ketiga setia. Setia. Iya, ada Setia. karakter kita untuk tetap setia. Setia tikungan itu bukan itu. Bukan itu. Setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita, dan yang paling luar biasanya di ayat yang ke-24 Kak. Lupa itu lupa. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga membalikannya ke mulut. Iya, jadi kan Celup tangannya ke iya. pinggan. Gini dong. Coba Nyelup kalau tangan. memang bahaya kita adalah malas ya. Oh. Memang kita misalnya mimpi dapat cum laude contohnya kan. Tapi kalau malas belajarnya Iya, nggak gimana? bisa dong. Gimana Kak? Cum laude ya. Iya kan? Makanya tadi di sana dikatakan ini mana ya? Supaya karakter pemalas-malas itu terbuanglah jauh. Aduh, betul. Susah itu. Itu tips juga ya. Loh. Ada Coba tips ada kan? dari
belajar dari semut katanya kan. Semut. Iya, coba kalau belajar dari semut tadi kan, dia tidak pernah menyesali keadaan dia adalah hewan yang kecil kan, tapi dia tidak pernah menyesali keadaan kenapa dia dicipta menjadi hewan yang terkecil. Tapi luar biasanya fighternya kan, kerjasamanya juga kerjasamanya semut juga iya. kan, dia tidak pernah menyerah pada keadaan. Luar biasa dalam perjuangannya itu untuk mengumpulkan. Coba kalau kita belajar berapa jam kita tahannya? Ya paling 15 menit ya belajar baca itu pun buka HP, bukan tidur sih. Ini nih yang jadi dosa terbesar nih, handphone biasanya orang langsung buka sosial media gitu ya kan, sosial media dan lain-lain gitu. Iya, jadi seringkali memang karakter yang ini yang sering kan menguasai kita. Kalau kita sudah malas, aduh, kenapa ya? Aduh, malas banget. Kenapa ya? Harus nggak kayak dulu ke kampus aja. Padahal kan ini loh bisa kita kerjakan sebenarnya itu di sini. Bisa kita usahakan di sini kan. Masalahnya yang sering yang lebih dominan adalah malasnya. Betul. Gimana? Kalau tidur aja nanti udah malas sebenarnya. Kamu tidur nanti malas. Karena yang efek untuk corona ini kan bangun karena WFA kan atau WFA, apa gitu kan. iya. Jadi biasanya bangun jam 7 sekarang udah rusak Bebas ya. jam 10 dan tadi pun udah malas ngapa-ngapain kan. Iya, jadi ungkapan ini kan tajam sebenarnya. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan. Berarti gini Tapi maksudnya. pinggan. Pinggan, Bukan pinggan. pinggan. Besar Sebelumnya bener. ada. Pinggan. Iya, sudah ada di sini. Pinggan, coy, bukan pinggan. Oh iya. Sekarang tinggal apa? Menaruhkan ke mulut aja dia nggak mau. Coba. Gitu. Sini ada makanan. Iya. Dan ditaruh sini. Tinggal menaruh ke mulut pun dia nggak mau. Pengennya diambilin orang. Disuapin. Itu ilustrasi ya, ilustrasi bahwa memang, waduh ini penyakit yang luar biasa. Coba papa mamanya kan, makan nak, masakannya sudah ada, tinggal makan aja dia nggak mau. Lebih enak sakit ya. Enakan kadang-kadang beli udah dimasak di rumah tapi maunya beli gitu. Itu kan juga sebenarnya nggak. Udah dibeli pun jangan-jangan makannya pun udah malas. Aduh malas mama, malas banget. Kadang-kadang gitu kan kalau dari mama udah masak. Dia bikin mamanya misalnya Iya. jus, minum nak katanya kan. Aduh mama malas, tinggal minum kan aja dia nggak mau. Iya. Itu ilustrasi kan, Iya. bagaimana dalam kehidupan kita apa ya? Untuk diri kita aja pun kita malas, gimana kita untuk orang lain? Betul. Ya, Di resort ada? ada nggak? Ada? Nggak ada. Di ini udah ya kita aja. Oke. Jadi Mungkin kalau masalah yang di ayat 24 kadang-kadang kita mikir jadi kalau itu biasanya itu budaya sih. Jadi kalau misalkan budaya kita malas pasti seperti itu budaya. Jadi kalau memang biasanya aslinya sering nggak pilih nih ya bakal begitu terus gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah papa nyuruh apalagi dia merasa dia bisa gitu nyuruh orang gitu atau dia punya sifat yang bosi gitu kan. Kadang-kadang sifat oke. jadi apa malas gitu, jadi gampang gitu, jadi dia nggak suruh aja gitu. Itu sifat yang harus dibuang jauh-jauh juga. Jadi kalau menurut Ina sendiri nih untuk tips-tips untuk teman-teman kita semua dalam poso, intinya dalam merancang masa depan dalam Tuhan itu apa sih? Jadi garis besarnya seperti apa untuk kaum yang milenial nih terlebih kan teman-teman semua. Mungkin banyak teman-teman aku rasa yang kita berbeda-beda lah punya rancangan semua masing-masing ya kan. Ada yang mau menikah, ada yang mau tahap lulus kuliah, tahap kerja gitu loh. Adik-adik yang baru lulus SMA untuk mencoba masuk universitas negeri gitu. Apalagi dalam situasi seperti ini gitu loh. Jurusan mana kan pasti kan campur aduk semuanya kan karena situasi seperti ini. Jadi kira-kira apa nih nanti tips-tipsnya jadi memang kita tadi di ayat 21 ya, kita harus meletakkan hidup kita dalam tangan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa
segala perjalanan kehidupan kita kalau dalam tangan Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih dan luar biasa. Jadi memang kehidupan kita itu katanya tergantung di tangan siapa. Saya pernah mengatakan ini, mungkin kaum muda yang sudah pernah mendengarnya. Contohnya sebuah bola itu tergantung di tangan siapa. Kalau bola misalnya di tangan Dona, misalnya itu nilainya berapa? Sebuah bola. Kalau dikasih sebuah bola, Dona bisa lakukan apa dengan bola itu? Oh, rendang atau apa gitu. Iya. Banyak sih. Iya. Enggak, nilainya kira-kira berapa? Nilai angkanya. Iya, angkanya Oke, di tangan Dona. Berapa? Mungkin karena gue setengah ke 8 kali ya. Iya, maksud saya kalau dinilaikan dengan rupiah, tapi kalau sebuah bola itu di tangan Ronaldo. Oh ya, paham. Jadi paham nggak? Iya paham. Iya. Saat bola di tangan Dona, orang akan lihat kan, Dona ini istilahnya bukan main bola. Kok dia? Kita nilainya pemain ini main apa kayak gitu. Boleh sih main bola. Tapi bola di namanya kecil. Tapi kan sekarang kalau bola itu di tangan Ronaldo, akan bernilai value-nya tinggi gitu. Waduh, triliunan gitu ya. Kawan sobat muda dimanapun hari ini, kalaulah hidup kita di tangan Tuhan, seperti tadi sebuah bola itu, kita ada di tangan Tuhan. Ingatlah Anda itu adalah bernilai, waduh, luar biasa. Seperti pengakuan daripada Yusuf tadi kan, karena Yusuf di tangan Tuhan, hidupnya sekarang diberkati luar biasa. Jadi jangan kau menyesali keadaan kondisimu, kehidupanmu. Tapi yang kedua tadi, ya kita ini tentukan harus fighter. Jangan kita melihat, wah nanti Tuhan punya rancangan begini, waduh, bukan seperti itu. Kita bukan tergantung pada takdir, tapi di sana mendengar nasihat, menerima didikan, tidak malas, ada kesetiaan, tidak ada kebohongan. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kalau supaya dia bisa menjadi Ronaldo misalnya, menjadi pemain sepak bola yang handal, latihannya gitu. Wah, keras kan? Sehari mungkin berapa jam. Dia harus melatih dirinya. Artinya kan begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau Anda punya mimpi, punya harapan di masa depan, fighter dong. Iya. Jangan menyerah. Anda hebat, Anda luar biasa, karena hidupmu di tangan Tuhan. Jadi ya itu ya teman-teman. Ini masih ada yang nonton nggak? Masih ada 6 orang. 6 orang. Coba siapa aja yang masih setia ya? Setia nih. Jadi yang setia, petarung ya. Semua menerima ya kan. Jadi yang masih setia nonton sampai sekarang itu Bang Citra, Kak Tasya, Bang Ridwan, Kak Ii. Oh ya tadi Kak Ii belum apa ya Kak Ii. Bang Julian, sama Friska. Oke. Jadi itu dia teman-teman. Kita kan ada mau bertanya dulu nggak? Apa ke teman-teman yang nonton atau kasih tadi ya masukan gitu ya tentang topik kali ini. Jadi yang telah nonton ataupun yang baru masuk, misalnya kita membahas tentang masa depan di dalam Tuhan gitu ya. Tadi udah dibawakan oleh Pendeta Sorta juga. Dan kita ya lebih ke cerita pengalaman-pengalaman ya gitu. Kalau teman-teman boleh juga cerita pengalamannya. Dan nanti juga kita akan taruh ini kita ya kayak kita di YouTube ya, di YouTube NGKPS Cengkareng. Nanti sekitar nanti sekitar jam 7 atau jam 8 lah ya. Nanti langsung kita ini kan upload gitu. Kalau misalnya ini dari itu yang lagi ada yang berapa nonton yang nonton? Berapa Pendeta Sor? Di sini ada Kak Esther nonton, Esther Rita Hareva. Esther Rita ya. Terus ada Kata Kaos Store. Oke. Oh, ini bisnis nih. Bisnis nih. Support bisnisnya si Malumun. Support deh. Oke. Kalau ada kita tunggu aja ya. Kita 3 menit ya. Kalau nggak ada nanti kita tutup ya. Atau pendapat dari
Bang Dona atau mau pesan-pesan mau kasih pesan-pesan dong? Iya Bang Dona dong, maka apa? Mungkin pesan-pesan buat teman-teman Alposo ya, khususnya untuk Alposo Cengkareng dimanapun kalian berada, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita sama-sama belajar banyak rohani, harus kejadian ini ya, sama-sama belajar. Mungkin aku bisa ngasih apa ya, mungkin saran sih buat teman-teman Alposo yang rindu, mungkin dah rindu ke gereja gitu, rindu akan kegiatan Alposo Cengkareng, mungkin yang selama ini mungkin udah nggak pernah, jangan kelihatan tampil gitu ya, mungkin habis kejadian ini mungkin jadi ada timbul dari dirinya, jadi terbeduk lah dia, terbeduk. Jadi teman-teman juga buat teman-teman Alposo, jaga kesehatan kalian, sukses buat pekerjaannya, apapun situasi seperti ini ya, kita syukuri aja semuanya, pasti semua dapat waktunya Tuhan berikan. Itu aja sih paling dari itu. Nah kalau misalnya, jadi kita rencana akan ada PA gimana Bang? Kalau rencana PA Bang, kita ngomongin teknis dulu. Rencana PA setiap minggu ada nih? Oh iya, soalnya kita biar ajak teman-teman, biar nanti jangan kita doang nih teman-teman ya, karena kan pendapatnya lebih banyak ya gitu. Mungkin tambahan lagi juga ya buat teman-teman Alposo, setiap Sabtu kita bakalan adain ibadah PA online. Mungkin untuk temanya mungkin seperti ini podcast nanti, tapi kalau misalkan teman-teman bilang Bang kayaknya lebih menarik seperti ini, kita terima semua saran dari teman-teman mau seperti apa, karena memang tujuannya juga untuk teman-teman semua ya. Lalu kedua adalah teman-teman ayo bergabung di ibadah online. Mungkin ada yang malu gitu di grup, atau itu bisa diupdate kita kan, gue mau dong gitu masuk dalam gue mau dong nyuang inisiatif gue. Gue mau dong nanti temanya, nanti materinya akan berbeda ya. Ya pasti berbeda. Iya. Jadi kita bakalan ada ibadah online setiap Sabtunya. Jadi ditunggu setiap salat Sabtu ya. Oke. Kalau dari kalau aku sih jangan nangis Mirin ya. Jangan nangis. Kalau ini Bang, kalau misalnya buat pemuda, kakak-kakak sama kakak pemuda, kalau ada punya waktu datang aja ke podcast kita, tanya-tanya sama kita, nggak apa-apa. Di sini kita saling berdiskusi, terus jaga kesehatan selalu. Itu aja. Oke. Ya. Udah nggak ada yang ini. Kalau misalnya ini berarti kita bisa tutup aja ya ibadah kita ya, acara kita ini. Tapi kita langsung berdoa aja. Kita berdoa. Terima kasih hal yang tidak bisa kami pahami Tuhan, tapi kami percaya saat hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan melakukan banyak perkara-perkara besar, lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Kami percaya Tuhan, di tangan Tuhan hidup kami akan menjadi lebih indah di masa depan. Kau berkati Tuhan pengurus pemuda Resort Cengkareng, pengurus pemuda jemaat, bahkan pemudamu dimanapun pada hari ini dengan sejuta pergumulan, mungkin perkara pekerjaan, pasangan hidup, bahkan di keluarga. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang betul-betul dengan kasih-Mu, Engkau yang boleh Tuhan hadir, sehingga lewat setiap perkara sekecil sebesar apapun kami masih bisa melihat tangan Tuhan akan boleh memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Apa? Say goodbye dong buat teman-teman. Oh iya memang. Iya kan. Malah sudah. Tenang aja. Oke, makasih teman-teman yang mau nonton. Tadi ya Bang Citra semua ya, Bang Ridwan ya masih mau nonton semua. Nanti buat minggu-minggu depan juga join aja ya Bang Dona ya. Siap. Ya nanti bisa di grup. Nanti mau bawa dong, mau nuangin isi ini gua pikiran gua. Gua mau ngapain Dona nih? Di sini bebas, nanti kalau nanti makin lama dan kita nih rencananya ya kita ngomong teknis dulu ya. Rencananya nggak selama corona doang. Nanti kita setelah corona berlewat kita akan bikin terus ya. Karena buat teman-teman semua nih ngungkapin pokoknya apapun itu, dan sekaligus kita belajar firman gitu, tapi dengan cara yang lebih modern gitu, karena anak muda kan gitu ya. Siap Bang. Oke, siap. Siap semua. Makasih yang di belakang layar ada Kak Elsa sama Bang Gilbert Armando ya. Nanti
Saya banyak fotonya di sini. Ya biar pada bantuin. Oke, thank you teman-teman semua. Goodbye. God bless us. God bless.